Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 3 episode 23. Waganma palsu berkata di dalam hatinya, dia bisa mengetahui identitasku dengan sekali lihat. Sial, aku bernafas terlalu cepat. Aku tidak bisa mempertahankan transformasi ini. Kemudian setelah itu monster yang menyamar itu pun mati karena panik sendiri. King terlihat ketakutan. Dia berkata, seram sekali. Aku harus segera menemukan Saitama. Di tempat lain, Atomic Samurai sedang menebas para monster sekaligus hanya dengan sekali tebasan. Tapi ada seorang monster yang bertahan. Dia berkata, kau memang hebat Atomic Samurai. Kau memancing musuh terlebih dahulu dan menghabisi semuanya sekaligus. Atomic Samurai tidak menyangka ada yang bisa menghindari serangannya yang tadi. Monster yang bertahan adalah Sword Orc Chopper. Monster yang mengklaim sudah mempersembahkan jiwanya kepada pedang. Jadi saat itu dia percaya diri akan memenangkan duel pedang melawan Atomic Samurai dan dia akan menjadi ahli pedang terkuat di dunia. Setelah itu dia langsung menyerang Atomic Samurai, tapi Atomic Samurai menahan serangan itu dengan santai dan hanya menggunakan satu tangannya saja. Bahkan Atomic Samurai berhasil menebas-nebas monster itu hingga berkeping-keping. Atomic Samurai berkata, apa sudah habis semua? Angkat tangan kalau ada yang belum dicincang habis olehku. Lalu seseorang mengangkat tangannya. Dia adalah Machine God G5. G5 berkata, aku sudah menganalisa hasil data bertarung Atomic Samurai. Aku sudah selesai menduplikat semua gerakan pedangmu. Jangan coba melawan dan cepat serahkan kepalamu. Atomic Samurai sedikit heran mendengar ucapan G5, tapi dia langsung melepaskan tebasan ke arah G5 dan G5 melepaskan tebasan yang sama ke arah Atomic Samurai. Setelah itu mereka saling menebas dengan teknik dan serangan yang serupa. Atomic Samurai sangat terkesan. Dia berkata, aku terkejut. Mainan zaman sekarang dibuat dengan tangguh. Aku ingin memesan satu di toko online. G5 berkata, sekarang kau masih bisa berkata seperti itu. Bagaimana kalau aku tingkatkan kecepatanku? G5 pun langsung meningkatkan kecepatan serangannya, tapi Atomic Samurai masih dengan mudah menahannya. Bahkan dia terlihat mengantuk. Atomic Samurai berkata, kau kurang hebat. Seranganmu membosankan sampai membuatku mengantuk. Padahal kukira tadi kau lumayan kuat untuk bahan latihan anak didikku. G5 berkata, kau salah paham. Kelebihanku bukanlah serangan yang diduplikat dari pahlawan lain, melainkan upgrade dari gerakan-gerakan itu. Karena aku adalah seorang robot, aku bisa menggerakkan persendianku lebih leluasa dibandingkan manusia, dan itu memungkinkan aku untuk menciptakan gerakan baru yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Sekarang analisa pertarungan selesai. Tubuhmu akan terbelah dalam 23 tebasan. Ini dia kecepatan maksimalku. Lalu tebasan pun dilepaskan dengan sangat cepat, tapi Atomic Samurai masih bisa menahannya. Bahkan dia tersenyum sambil berkata, hei, ada apa ini? Ini sudah lebih dari 23 tebasan. Apa kau perlu waktu untuk menghitung ulang lagi? Pengaturan kecepatan, analisa gerakan, persendian berputar bebas, simulasi pertarungan, semuanya tidak buruk. Tapi masih banyak yang kurang kalau kau mau menang dariku. Biar aku cari kata yang bisa dimengerti dengan otak mainan sepertimu. Yang kurang darimu yaitu kau kurang menghibur. Setelah itu Atomic Samurai menebas-nebas G5 hingga berkeping-keping. Tapi ternyata yang tertebas hanyalah armornya saja. Atomic Samurai terkejut melihatnya. Dia berkata, inti tubuhnya keras sekali. Aku tidak bisa membelahnya. Sepertinya itu terbuat dari bahan yang sangat keras. Lalu setelah itu terjadi ledakan. Dan dari dalam ledakan itu muncul sebuah laser yang mengarah kepada Atomic Samurai. Beruntung Atomic Samurai dengan sigap menahannya. Atomic Samurai berkata, ternyata kau masih hidup ya? Lalu Atomic Samurai melepaskan tebasan ke arah ledakan tadi sambil berkata, cepatlah mati. Tebasan itu membelah kepulan asap yang tercipta dari ledakan. Tapi di sana, inti tubuh G5 sudah tidak ada. Atomic Samurai berkata, sial, dia berhasil kabur. Aku akan serahkan kepada pahlawan di atas permukaan saja. Mereka bisa diharapkan, apalagi kemampuan kerjasama mereka lebih unggul dari. Setelah itu beralih ke Child Emperor yang masih bersama Waganma asli. Waganma berkata, hei Child Emperor, bolehkah aku bertanya sesuatu? Child Emperor berkata, kau mau makan? Sabar sedikit dan tahan rasa laparmu. Tadi kan sudah aku kasih jelly. Waganma membantah itu. Dia berkata, bukan itu. Aku masih tidak tenang setelah keluar dari bawah tanah ini. Kau akan antarkan aku sampai ke tempat papa kan? Child Emperor berkata, aku tidak akan mengantarmu sampai ke sana. Pahlawan lain yang
yang sedang menunggu di permukaan akan mengawalmu. Jadi tenang saja. Waganma berkata, pahlawan lain katamu? Berarti bukan pahlawan kelas S ya? Aku tidak mau. Aku tidak mau kalau tidak ada pahlawan kelas S bersamaku. Tidak mau. Pokoknya tidak mau. Child Emperor berkata, kau sudah melihat pertarunganku tadi kan? Lawan kami di sini sangat kuat. Aku harus kembali bertarung lagi dan membantu yang lain. Aku khawatir dengan mereka karena mereka tidak tahu yang namanya kerjasama. Karena itu harus ada yang bisa memberi instruksi kepada mereka. Waganma cukup heran mendengar fakta itu. Dia berkata, Child Emperor kan masih anak-anak, tapi sudah jadi pemimpin. Padahal yang lain semuanya sudah dewasa kan? Child Emperor berkata, sebenarnya aku berharap ada yang bisa menggantikanku. Tapi, maaf, aku harusnya tidak membahas ini denganmu. Jangan khawatir, aku juga ikut menjadi anggota OSIS di sekolah, walaupun aku jarang pergi ke sekolah. Setelah itu, Child Emperor menuju ke arah sebuah cahaya di depan sambil berkata, sudah kelihatan, sebentar lagi kita bisa keluar dari sini. Waganma berkata, ya, yang penting aku bisa keluar dari tempat menyeramkan ini. Akhirnya, setelah itu beralih ke Tareo yang sedang panik lari dari kejaran Black Spam. Tapi saat hampir mendekati Tareo, lalu dia berkata, hei bocah, tunggu dulu. Aku tidak akan melakukan apapun. Aku hanya ingin membunuhmu saja. Membunuhnya tidak lama kok, tidak akan terasa. Lalu sebuah tebasan melesat ke arah Black Sperm. Tapi Black Sperm bisa menghindarinya dengan melompat ke atas. Tebasan itu ternyata berasal dari Atomic Samurai. Atomic Samurai berkata, lincah juga kau. Setelah itu beralih ke Child Emperor lagi yang kini sudah tiba di permukaan dan bertemu para pahlawan lainnya di sana. Dia langsung menghubungi para pahlawan yang masih ada di markas Asosiasi Monster dengan berkata, Waganma dan aku sudah berkumpul dengan tim di permukaan. Misi penyelamatan Sandra berhasil. Kuulangi, misi penyelamatan Sandra berhasil. Kapten Mizuki yang ada di sana sangat terkesan dengan Child Emperor. Dia berkata, Child Emperor, kau benar-benar hebat. Sekingar pun berkata, ya, kemampuanmu luar biasa. Sedangkan Child Emperor sendiri berkata, kalian bisa mengatakan itu karena kalian tidak melihatku secara langsung di medan tempur. Aku bahkan nyaris kalah tadi. Lalu Child Emperor menatap alat komunikasinya sambil berkata, tidak ada yang menjawab. Halo, apa ada yang mendengarku? Apa mereka menerima pesanku? Kalaupun iya, aku tidak tahu apakah ada orang yang sudah mengkonfirmasi pesanku. Aku ingin semua ini berakhir. Lalu Child Emperor berbicara dengan Sekingar. Dia berkata, Sekingar-san, aku rasa aku sudah menjelaskan cara menggunakan perangkat ini kepada yang lainnya. Bukankah aku sudah mengatakan kepada mereka untuk sering-sering memeriksa rekaman, walau suaranya tidak disiarkan langsung? Lalu Sekingar berkata, sabarlah, mungkin mereka sedang sibuk bertarung sampai tidak sempat memeriksanya. Kemudian setelah itu Zombie Man membalas. Dia berkata, di sini Zombie Man, Child Emperor kerja bagus. Mendengar itu Child Emperor sangat terharu. Lalu Amaimask pun merespon. Dia berkata, Amaimask di sini. Aku mengerti, Sandranya sudah diselamatkan ya. Monster di sini tidak begitu kuat. Aku akan terus menegakkan keadilanku. Lalu Pigad pun merespon dengan berkata, Child Emperor kerja bagus. Ini Pigad, aku tidak menemukan masalah. Saat ini aku sedang mencerna. Lalu Atomic Samurai pun meresponnya dengan berkata, bagaimana cara menggunakan ini? Aku cukup pencet ini sambil bicara kan ya? Tes. Di sini Atomic Samurai. Kalau kalian punya waktu, dengarkan saja pesan ini. Aku menemukan seorang anak kecil. Lokasinya di mana ya ini? Sudahlah, pokoknya aku akan mengejarnya. Mendengar itu Child Emperor langsung berteriak, di sini Child Emperor. Seperti apa anak kecil itu? Tapi sayangnya komunikasi langsung diputus Atomic Samurai. Setelah itu Child Emperor menghampiri Waganma untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Dia berkata, Waganma, apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata ada anak selain kau yang ditangkap oleh mereka. Dan kau sudah tahu tentang ini kan? Dengan paniknya Waganma berkata, soalnya aku takut dan ingin cepat-cepat selamat. Maafkan aku. Setelah itu Child Emperor mengambil tasnya dan berniat masuk lagi ke markas Asosiasi Monster. Dia berkata, aku harus pergi. Sekingar-san dan para pasukan permukaan, tolong jaga Waganma dengan baik. Sekingar berkata, hei Child Emperor, kau terlihat sudah kelelahan dan kau mau pergi lagi. Kita sudah berhasil menyelamatkan Waganma dan itu misi utama kita hari ini. Bagaimana kalau kau mundur saja? Tapi saat itu Needle Star berkata, hei tuan berpakaian rapi, bukan begitu masalahnya. Sebuah nyawa itu sama pentingnya. Kalau sudah begini, kita harus menyelamatkan dia juga kan? Lalu Kapten Mizuki berkata, bagaimana kalau kami ikut juga membantu di bawah? Para pahlawan lain pun saat itu sepakat dan meminta izin untuk membantu. Tapi Child Emperor menolaknya. Dia berjalan sendirian menuju bawah sambil berkata, tidak, terima kasih. Kita tuntaskan misi kita masing-masing. Melihat tekad Child Emperor, Needle Star berkata di dalam hatinya, kelas S. Aku selalu bermimpi untuk menjadi kelas S. Tapi sepertinya perjalananku masih sangat panjang. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 3 episode 23.「旅に参加して私たちと共に」